Salam sehat, salam kimia, sobat pembelajar dan anak-anak semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat agar kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Jangan lupa berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sobat pembelajar, hari ini kita akan belajar tentang pH larutan penyangga atau larutan buper, dan perkenalkan saya Made Darmo dari SMA Negeri 1 Sukawati. Permasalahan kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana menghitung pH larutan buper. Yang kedua, apa peran buper dalam tubuh. Baiklah, kita mulai. Cara menghitung pH larutan buper. Kita mulai dengan larutan buper yang bersifat asam. Kita ambil contoh. CH3COOH dan garamnya CH3COONA. Kalau kita lihat reaksinya, jadi reaksi untuk asamnya ini CH3COOH yang merupakan asam lemahnya. Reaksi keseimbangan ini menghasilkan CH3COO- bahasa konjugasinya plus H+. Dan ini adalah reaksi ionisasi dari garamnya. CH3COONA menjadi CH3COO- plus Na+. Nah, di sini konsentrasi CH3COO-nya dianggap semua berasal dari garam. Sedangkan yang dari asam diabaikan karena CH3COO- dari asam terlalu kecil dibandingkan dengan CH3COO- dari garam. Oleh karena itu, kita akan rumuskan berdasarkan reaksi keseimbangan asam lemahnya. Ka sama dengan konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi CH3COOH. Nah, ini kalau kita ubah sekarang, kita akan dapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan Ka, konsentrasi asam lemahnya CH3COOH dibagi konsentrasi basa konjugasinya. Nah, secara umum dapat kita gambarkan rumus H+-nya seperti ini. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam, yaitu asam lemahnya, dibagi konsentrasi basa konjugasinya. Contoh perhitungannya, misalnya kita punya buper asam campuran dari 100 ml CH3COOH 0,1 m yang Ka-nya sama dengan 10⁻⁵ yang dicampur dengan 100 ml CH3COONA 0,1 m. Ya. Sesuai rumus yang tadi, ya, jadi konsentrasi H+-nya dapat kita hitung dengan memasukkan harga Ka-nya, lalu konsentrasi asam lemahnya, atau dalam hal ini kita bisa menggunakan milimolnya dibagi konsentrasi basa konjugasinya. Ini kalau kita masukkan Ka-nya 10⁻⁵, sedangkan konsentrasi asam lemahnya adalah 100 ml dikali 0,1, kita akan dapatkan di sini milimol. Dibagi volume total larutan adalah 200 ml. Sedangkan konsentrasi basa konjugasinya 100 kali 0,1, kita dapatkan nanti milimol dibagi 200 ml. Ini merupakan konsentrasi asam lemahnya yang di atas, yang di bawah adalah konsentrasi basa konjugasinya. Kalau kita hitung, kita akan dapatkan H+-nya adalah 10⁻⁵. Setelah kita dapatkan konsentrasi H+-nya, kita bisa
masuk ke rumus pH. pH sama dengan min log 10 pangkat min 5, atau pH sama dengan min log konsentrasi A+. A plusnya kita ganti dengan 10 pangkat min 5, maka kita akan dapatkan pH-nya sama dengan 5. Contoh yang kedua, misalnya kita punya buper asam yang terdiri atas 100 ml CH3COOH 0,1 M dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 yang kita campurkan dengan 100 ml CH3COO 2 kali Ca 0,1 M. Nah, di sini kita perhatikan sini garamnya, valensinya 2. Nah, di sini kita perhatikan dulu untuk mendapatkan konsentrasi basa konjugasinya, kita uraikan dulu garamnya ya, CH3COO2Ca 0,1 M. Nah, di sini kita akan dapatkan konsentrasi CH3COO-nya adalah 2 kali dari konsentrasi garamnya. Kenapa demikian? Karena di sini ada koefisiennya 2 atau garamnya valensi 2 ya. Setelah kita dapatkan basa konjugasinya, baru kita masuk ke rumusnya ya. Konsentrasi A plusnya, Ka-nya masukkan, konsentrasi basa lemahnya kita masukkan di sini nanti 100 kali 0,1 ya. Kita akan dapatkan ini konsentrasi A plus sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5, konsentrasi asam lemahnya 100 ml dikali 0,1 M. Ini dapatkan adalah milimol nanti dibagi volume total larutan 200 ml. Lalu konsentrasi basa konjugasi adalah 100 kali 0,2 milimol per 200 ml. Ya. Nanti kita akan dapatkan nanti ini setelah dicoret-coret ini kita akan dapatkan nanti adalah A plusnya 5 kali 10 pangkat min 6. Lalu kita hitung pH-nya dengan masukkan A plusnya di sini ya. pH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6. Kita akan dapatkan nanti adalah 6 min log 5. Ya. Nah, diperhatikan ya. Jadi ini untuk garam yang valensi 2. Jadi perhatikan di sini kita harus kalikan 2 dulu. Baru dia masuk ke rumusnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita menghitung pH campuran buper yang belum buper. Ya, jadi kita masih harus mereaksikan dulu. Misalnya 100 ml CH3COOH 0,1 M yang Ka-nya 10 pangkat min 5 dengan 100 ml NaOH 0,05 M. Ini belum merupakan campuran buper ya, jadi kita harus buat dulu reaksinya ya. Reaksinya ini asam lemahnya CH3COH bereaksi dengan NaOH basa kuatnya, dia akan menghasilkan garamnya ya. Menghasilkan garamnya itu CH3COONA plus H2O. Lalu kita akan buat dulu mula-mulanya ya, mula-mula milimol dari asam lemahnya adalah 100 ml dikali 0,1. Kemudian untuk NaOH-nya 100 ml kali 0,05. Sedangkan garamnya belum ada ya. Oke. Nah, ini kita akan dapatkan nanti 100 kali 0,1 adalah 10 milimol untuk asam lemahnya dan 100 kali 0,05 5 milimol untuk basa kuatnya. Sekarang perhatikan di sini basa kuatnya yang ada 5 milimol, sedangkan asam lemahnya 10 milimol. Maka yang bereaksi nanti adalah ini. Jadi basa kuatnya bereaksi 5 milimol. Asam lemahnya bereaksi 5 milimol karena dia 1:1 koefisiennya. Garam yang terbentuk adalah 5 milimol. Maka akan ada sisa nanti. Nah, sisa asam lemahnya 5 milimol. Basa kuatnya habis. Lalu terbentuk garamnya 5 milimol. Nah, karena ada sisa asam lemah,
dan ada garamnya, baru ini merupakan bupernya. Ya, jadi bupernya asam lemahnya 5 milimol, garamnya 5 milimol. Nah, dari reaksi yang tadi, ya, reaksi ini, nah, baru kita masukkan ke rumusnya, ya. Nah, dalam hal ini kita bisa masukkan langsung milimolnya, karena volumenya tidak akan berpengaruh, ya. Jadi, langsung masuk ke milimolnya. Ka-nya kita ganti dengan 10 pangkat milima, ya ini. Konsentrasinya bisa dimasukkan milimolnya masing-masing zat. Nah, karena volumenya tidak akan berpengaruh, karena volumenya sama untuk asam dan basa konjugasinya, ya. Silakan. Nah, jadi kita dapatkan A plusnya 10 pangkat milima, asam lemahnya 5 milimol, basa konjugasinya atau garamnya 5 milimol. Maka kita dapatkan H plusnya 10 pangkat min 5. Lalu kita hitung pH-nya. Kita akan dapatkan pH-nya min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Wupper basa. Berbasa. Jadi analog saja dengan yang tadi. Kalau tadi kita menggunakan A+, kalau untuk basa kita gunakan, karena dia basa, kita menghitung konsentrasi OH-nya. OH- sama dengan Kb kali konsentrasi basa lemahnya dibagi asam konjugasinya. Ya, jadi nah, sekarang kita langsung ke contoh saja, ya. Misalnya 100 ml N4OH, basa lemahnya 0,1 M dengan Kb sama dengan 10 pangkat min 5 dan 50 ml N4Cl, garamnya 0,2 M. Nah, kalau kita lihat reaksinya, ya, reaksi untuk basanya, ini Na4OH, reaksi keseimbangan menghasilkan Na4+ plus OH-. Ini konsentrasi basanya atau milimol basanya sudah jelas, kita dapatkan 10 milimol dari 100 kali 0,1, kita dapatkan basanya adalah 10 milimol. Nah, lalu untuk mendapatkan asam konjugasinya, kita buat ionisasi dulu. Na4Cl-nya terion menjadi Na4+ plus Cl-. Nah, di sini N4Cl-nya 50 kali 0,2. Ini kita dapatkan juga 10 milimol. Karena koefisiennya sama, 1. Di sini juga 1. Maka konsentrasi garamnya sama dengan konsentrasi asam konjugasinya atau milimolnya sama, 10 milimol. Nah, tadi kita sekarang masukkan ke rumusnya. Ya. OH- sama dengan Kb-nya 10 pangkat min 5, lalu ini 10 milimol adalah konsentrasi basa lemahnya. Ini dia, ya. Dan ini adalah konsentrasi atau milimol dari asam konjugasinya. Nah, kita akan dapatkan konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Lalu kita hitung pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- atau 10 pangkat min 5 kita masukkan. Sehingga kita dapatkan pOH-nya adalah 5. Lalu pH-nya kita dapatkan 14 dikurangi pOH. 14 dikurang 5, maka pH kita dapatkan 9. Oke. Kita lanjutkan menghitung pH dari larutan Wupper basa yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml N4OH 0,1 M yang Kb-nya 10 pangkat min 5 dengan 25 ml H2SO4 0,1 M. Nah, sebelum kita memasukkan dalam rumus, kita harus buat dulu reaksinya. Jadi perhatikan reaksinya. Di sini adalah 2 N4OH bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan N4 2SO4 plus H2O. Perhatikan MBS-nya sekarang, mula-mula basa lemahnya ada 100 ml kali 0,1, kita dapatkan nanti 10 milimol. Asam sulfatnya ada 25 ml kali 0,1 M,
Nanti kita dapatkan 2,5, sementara garam belum ada. Ya. Ini sekarang kita dapatkan basa lemahnya yang ada 10 milimol, asam kuatnya yang ada 2,5 milimol. Nah, sekarang dengan memperhatikan koefisien reaksinya, sini yang habis bereaksi adalah 2,5. Jadi asamnya habis 2,5 milimol. Lalu basa lemahnya habis adalah 5 milimol karena koefisiennya 1 berbanding 2. Kalau di sini 2,5, maka N4OH-nya yang habis bereaksi adalah 2 kali dari 2,5 atau 5 milimol. Dan terbentuk garam 2,5 milimol. Nah, ini nanti sisa basa lemahnya 5 milimol dan garam terbentuk 2,5 milimol akan masuk dalam rumus. Kita mari lihat sini sisanya ya. Sisanya karena ada 10, sisa 5, nanti ini akan digunakan. Asamnya habis, garamnya terbentuk 2,5 milimol. Nanti ini 5 milimol dari basa lemahnya dan 2,5 milimol dari garamnya akan merupakan komponen dari buper basanya. Kita lanjutkan reaksinya ya. Nah, dari reaksi yang tadi, ya ini kita bisa menghitung sekarang N4OH-nya yang ada adalah 5 milimol. Ini dia. Sedangkan untuk garamnya yang 2,5 milimol, kita harus buat dulu reaksinya. Ya. Ini garamnya N4 2 kali SO4. Tentu di sini adalah 2 N4+ plus SO4 2-. Sini garamnya yang terbentuk adalah 2,5 milimol, maka asam konjugasinya 2 kali dari milimol dari garamnya, maka dia 5 milimol. Nah, masuk ke rumus ya. Kb-nya kita ganti dengan 10⁻⁵. Konsentrasi basa lemahnya ini 5 milimol, masukkan ke sini. Dan konsentrasi dari asam konjugasinya ini 5 milimol. Maka kita akan dapatkan konsentrasi OH-nya 10⁻⁵. Setelah ini, kita masukkan ke rumus POH sama dengan min log konsentrasi OH- ya 10⁻⁵, maka kita akan dapatkan POH-nya 5. Lalu pH-nya bisa kita hitung dengan rumus pH sama dengan 14 dikurangi POH. Jadi 14 dikurangi 5, maka sama dengan 9. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita akan bahas tentang peranan buper dalam tubuh. Apa sih fungsinya buper dalam tubuh? Ya, ini perhatikan, jadi salah satu campuran buper yang ada dalam tubuh kita adalah campuran antara H2CO3, asam karbonat, dengan ion bikarbonatnya. Ini berasal dari NaCO3 atau natrium bikarbonat dan kalium bikarbonat. Jadi ini campuran bupernya adalah H2CO3 dengan HCO3-. Nah, peranannya adalah untuk mempertahankan pH darah. Jadi hemoglobin hanya bisa bekerja optimum pada pH darah 7,4. Maka di sini ada buper yang berfungsi mempertahankan pH darah agar tetap berkisaran 7,4 untuk mengoptimalkan kerja dari hemoglobin dalam tubuh kita. Di samping itu ada juga buper yang terdapat dalam sel, yaitu campuran antara H2PO4 dengan HPO4 2-. Ya. Yang berfungsi menjaga pH cairan intrasel agar enzim dapat bekerja dengan baik. Jadi ini buper asam fosfat dengan bifosfatnya ini atau HPO4 2-nya berfungsi untuk menjaga pH cairan intrasel agar dapat bekerja dengan baik, agar enzim dapat bekerja dengan baik. Oke, sekian
pembelajaran kita hari ini tentang cara menghitung pH dari buper serta peranan buper dalam tubuh. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat.